Halo anak nongkrong MTV, saya Krisdayanti. Saya akan membawakan sebuah program spesial yang menghadirkan film tentang kebebasan. Tentang hak kita sebagai manusia untuk bebas menentukan di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, hak menentukan siapa teman-teman kita dan siapa yang kita cintai. Sebagian besar dari kita memang mendapatkan kebebasan sebagai hak dasar. Namun, ratusan ribu orang di berbagai belahan dunia terampas hak dasarnya untuk menikmati kebebasan. Mereka adalah korban dari perdagangan manusia. Perbudakan modern, mereka ditekan, ditipu, atau bahkan dipaksa menjadi buruh atau pekerja seks. Saat ini diperkirakan ada sekitar 2,5 juta korban perdagangan manusia di seluruh dunia. Lebih dari separuhnya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Dalam 30 menit ke depan, kita akan melihat orang-orang dari rantai perdagangan atau para korban pedagang manusia, para pemakai akhir dan mereka yang berjuang keras untuk mengakhiri perdagangan manusia yang kejam ini. Pertama, kita akan menjumpai Ana dari Filipina. Dia dipaksa memasuki dunia prostitusi oleh teman dekat keluarganya. Kaya umiiyak pa rin po kasi yung isip ko na ganito ang trabaho nila gabi-gabi kaya pati pala ako magiging ganito na dito. Dan kita akan melihat Eka, seorang pekerja wanita asal Indonesia yang dijual dalam jaringan pembantu di Indonesia dan dipaksa hidup sebagai budak. Eka udah nggak mau nyusahin dia lagi, udah dengan Eka bunuh diri, dengan Eka mati, itu udah akhir dari segalanya. Eka pikir cuma kayak gitu aja. Kemudian ada Min Aung yang kabur dari Myanmar ke Thailand untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataannya dia malah dikurung dan diperlakukan secara sewenang-wenang dalam sebuah pabrik. Ana, Eka, dan Min Aung dieksploitasi oleh pedagang manusia seperti pria berikut ini. Pria ini adalah pemimpin sebuah organisasi perdagangan manusia yang sangat besar di Filipina. Dan di kalangannya dia dikenal dengan sebutan The Chairman atau Ketua. Na kunwari kami nagre-recruit for abroad. Tapos doon na niya malalaman ang trabaho, prostitution. Sang ketua ini memaksa para gadis seperti Ana untuk menjadi pelayan seks para pelanggannya, seperti Ama, pria 23 tahun asal Taiwan. 那种可能是偶尔那种出去玩乐，那种小朋友出去玩乐那种心情，偶尔去。Dan sosok seperti Letnan Kolonel Panya, seorang polisi dari Royal Thai Police, adalah sosok yang mencoba untuk membongkar jaringan perdagangan manusia ini. ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะหยุดยั้งแล้วก็ตามทันในเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ครับ Para korban ini sama seperti kita, berharap dan mendambakan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan keluarganya. Begitu juga ketiga korban yang mau berbagi tentang hasrat dan ambisi mereka. Ana adalah seorang gadis asal pinggiran kota Manila. Kasi po nung time na magka-college na po ako, lipit po kami nun tsaka wala pong trabaho yung papa ko. Eka juga mengalami situasi sama yang juga sangat sulit. Aku menikah pada usia 18 tahun. Lepas itu, ya suami suka mukulin Eka. Dan Eka juga nggak mau ngeliat suami Eka terus begitu. Cerita Eka dan Ana adalah cermin dari kehidupan ribuan orang di Asia dan Pasifik. Tetapi, resiko perdagangan manusia tidak hanya merugikan kaum wanita. Ana, Eka, dan Min Aung awalnya diiming-imingi oleh para agen tenaga kerja. Seringkali saat pertama bertemu para korban mereka menunjukkan jaringan besar mereka yang sudah mendunia. Seolah-olah mereka adalah orang atau perusahaan yang dapat dipercaya yang dapat mewujudkan harapan para pekerja. Tapi orang itu menjanjikan banyak hal lah gitu. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan lebih bagus. Para perekrut sering juga adalah orang yang sudah dikenal dan dipercaya oleh korban. Bahkan Ana dijual oleh bibi tetangganya sebelah rumahnya, yang menjanjikan sebuah pekerjaan dan gaji yang lebih baik sebagai pelayan di luar negeri. Tsaka paulit-ulit ko silang tinatanong kung safe ba ako doon. Ang sinasagot lang naman nila sa akin, oo, safe ka doon, huwag ka mag-alala, aalagaan ka ng pinsan ko. Kaya nagtiwala ako. Min Aung juga mengalami hal yang sama saat terjerumus ke dunia eksploitasi dan perdagangan manusia. ကျွန်တော်ဟာပွဲစားကိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီပွဲစားရဲ့
ဒီပွဲစားကိုတီးတဲ့ဟာကျွန်တော်နဲ့အိမ်နားမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တီးဘုန်းကြီးကအဲ့ဆိုရင်နေသွားတယ်တားလို့ရနာမည်လင်များ2ယောက်သွားမှရမယ်ကျွန်တော်တယောက်လည်းဆိုမရဘူးတဲ့အဲ့ဆိုလေလင်များ2ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်မိမကိုဝင်နေပေါ့လိုက်ကွာလိုက်တယ်လင်များသွဲပဲသူတို့ယူမယ်တယောက်လည်းဆိုမယူဘူးတဲ့အလုပ်ကအရေးကြီးနေတယ် Chairman alias si ketua sendiri sudah 20 tahun memperdagangkan gadis muda dan memaksa mereka menjadi budak seks. Dan sudah lebih dari 150 gadis ada dalam jaringan prostitusinya. Dia menggunakan pendekatan dan iming-iming yang menggiurkan pada gadis-gadis. Uniknya, hampir semua korban kembali dengan membawa korban baru untuk diperdagangkan. Kailangan wag mawalan ng pera yung recruiter. Pambali, parang pinababali na namin sa mga magulang ng mga babae. Para lang masama. Siyempre, yung mga magulang, kung mahihirap sila doon, antimano, kumakagat yan Pagsisinungaling yung mga sinasabi ng mga recruiter. Pada tahap ini, para korban dieksploitasi dan perdagangan manusia belum begitu menyadari bahaya yang mengancam mereka. Para korban juga direkrut melalui penyalur tenaga kerja resmi yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Para pekerja yang ditipu agen biasanya sebelum berangkat ke luar negeri ditempatkan di sebuah tempat saat latihan. Sebagian besar tempatnya seperti penjara di mana para korban secara perlahan-lahan dihancurkan mentalnya. Eka juga dikirim ke tempat yang seperti itu. Kita tidur di lantai tanpa alas sama sekali. Jadi kita tidur hanya di ubin gitu aja. Jadi dikasih mandi, kamar mandinya itu cuma satu. Setelah itu kita dimental untuk dijemur, dihujan-hujanin. Ya itu kan di penampungan itu udah 1 bulan. Di situ udah bener-bener nguji mental. Jadi untuk membiasakan diri kita jauh dari keluarga. Ini adalah awal dari mimpi buruk Eka sebelum dikirim dan dipekerjakan pada orang yang akan menyiksa dan memaksanya. Pada segmen kedua, kita akan mengikuti kisah sedih Eka dan para korban lainnya. Perdagangan manusia adalah urutan kedua terbesar dari perdagangan ilegal setelah narkoba, dengan keuntungan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat di setiap tahunnya. Korban trafficking biasanya dikirim ke seluruh Asia dan Pasifik. Berdasarkan data PBB, Jepang dan Thailand berada di urutan teratas untuk kasus-kasus eksploitasi dan perdagangan manusia. Seperti Ana, dia dijanjikan bayaran dan pekerjaan yang baik sebagai pelayan oleh bibi tetangga sebelah rumahnya. Seorang wanita yang telah dia kenal dan dia begitu percayai. Dia dijemput di bandara oleh keponakan tetangganya tersebut. Tanpa diketahui oleh Ana, semuanya mulai berubah buruk. Dumaan po kami sa parlor. Pinaayos niya na yung buhok ko, inayusan niya na ako. Dumaan na po kami dun sa tinutuluyan namin. Nadatnan ko pong babae doon, 5 po. Pang-6 po ko. Pemimpin dari jaringan prostitusi raksasa itu adalah the chairman. Situasi ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Ana. Marami siyang aabutang babae. Tapos yung mga babae, tinatanong nila, oy, tiga saan ka ba? Ilang taong ka na? Sabihin ko minsan, may karanasan ka na ba? Magtataka yung babae. Doon na malalaman ng trabaho, prostitution nga. Nasa sulok lang po ako, nandun po ako, kinakabahan, umiiyak. Pagdating nga ng babae dyan, maghanap buhay na yon. Kasi po, nabenta na po pala nila ako doon eh. Ana menghadapi kenyataan yang mengerikan yang jauh di luar kontrolnya. Sekali korban sampai pada tahap ini, melarikan diri jarang menjadi pilihan. Tsaka posible kasing may makatakas talaga dyan Dahil kasi sa pinto, may hindi nawawalan tao, tsaka pagkakuan kinakandado. Tetapi dampak bagi korban bukan hanya secara fisik. Trauma psikologi dan emosi dari pemerkosaan dan penyiksaan yang dilakukan bersamaan dengan ancaman terhadap keluarga akan menghalangi niat korban untuk melarikan diri. Ketika Eka dikirim pada majikannya di Singapura, dia mengira penderitaannya akan berakhir. Tetapi dia salah besar. Eka selalu dikunci di rumah itu. Ya, Eka bangun pukul 5 pagi. Sampai pukul 11 Eka masih bersihin rumah.
Keadaan sepertinya tidak memihak. Eka mengalami penyiksaan fisik yang hebat di rumah jompo ayah majikannya. Tiap hari juga akonya harus mukulin Eka. Terus hari-hari itu Eka selalu kayak dipegangnya, terus dipegang pantat Eka. Kalau emang nggak percaya coba datang ke sini. Waktu itu badannya kan masih biru-biru semuanya. Awal perbudakan yang dialami Min Aung bermula ketika seorang biksu di daerahnya menjanjikan kehidupan yang lebih baik dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri. Dia dikirim dari Myanmar ke Thailand dengan menaiki sebuah truk bersama istrinya yang sedang hamil dan 20 pekerja Myanmar lainnya. Setelah perjalanan melelahkan selama 15 jam, dia sampai pada sebuah pabrik. လောက်တာတော့ဘယ်လိုခေါ်ရဲအလုပ်ပဲဒီကနေသူ့စီရောက်တော့သူ့စီ၄နိုင်တော့ရောက်တော့၄နိုင်တော့ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးကြုံနေရောက်သွားပြီးတော့ညတနာရီထိုးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးပစုံခွာခိုင်းတယ်လည်းညပစုံခွာခိုင်းတော့ပြီးတဲ့အချိန်ကတော့ညနေ၄နိုင်၅နိုင်ခါကျရင်၈နိုင်ထိုးသွားတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ပြီး Min Aung dan istrinya dipaksa bekerja 19 jam sehari, 7 hari per minggu. Pabrik itu dikelilingi oleh pagar yang tinggi, kamera security dan kawat yang tajam. Setiap buruh yang mencoba kabur pasti dipukuli oleh pemilik pabrik. ဒီမှာခြိုင်ပလိတ်တွေသူပတ်စံပေးရတယ်သူပိုင်နေတဲ့သူတောက်ဘူးတဲ့သူပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ပြီးလိတ်ရရှိနေတော့ဒီလိုတတိတွေရတယ်လောက်တော့လူကမှဒီလိုမျိုးအလုပ်သမားတွေသူရက်ဆက်လို့ရတာပေါ့ Eka juga ditempatkan dalam keadaan yang sama oleh majikannya. Selama masa hutang perbudakan, siksaan mental dan fisik dari orang tua itu terus berlanjut. Dan Eka akhirnya menulis sepucuk surat kepada orang tuanya. Dengan hormat, Ma, Pa, apa kabar? Aku udah bingung. Ya akhirnya Eka nggak kuatnya Eka sedihnya Eka ngalamin kayak gini. Eka mikir lebih baik bunuh diri aja. Astagfirullah. Mudah-mudahan Eka berusaha mengakhiri hidupnya sebanyak 3 kali. Untungnya usaha Eka gagal. Sedangkan anak gadis ini tidak pernah menyangka dalam posisi ini saat diambil tetangganya dari daerah pinggiran Manila. Yung lumabas na po kami ng hotel sa tinutuloyan namin, kinakabahan po. Kumbaga parang yung kaba ko po nanginginig. Tapos po yung time na pag doorbell niya dun sa pinto, hindi po sasamahan kita dito. Inintay po niya ako, dun siya. Tapos yung lalaki po, hinila na po papunta sa kwarto. Tapos nag-ano po ako nun, may iwas-iwas po ako. Talagang todo hawak po siya sa kamay ko, hinila po ako. Tapos po, sinakal niya po ako dito. Tapos yung kamay ko po, nilagay niya po dito, inawakan niya po. Tapos dinadagan na po niya yung hita ko para hindi ko po siya maano. Ang bigat-bigat, dinadaganan ako. Opo, working po ako. Saktan po kung sakit nga po nakari ko nun. Kasi, kumbaga, ganun pala yung point na pag nire-rape ka, hindi mo alam yung gagawin mo. So, humihingi na ako ng tulong, tinatawag ko na yung pangalan ng nanay ko, ng tatay ko. Tapos may sigaw na ako ng Diyos ko, tulungan niyo po ako. Lahat na po talaga.
Perdagangan manusia terjadi karena ada permintaan untuk prostitusi. Permintaan harga lebih murah untuk produk konsumsi dan permintaan akan tenaga kerja murah. Permintaan ini ada di setiap daerah, di setiap kota, dan setiap negara. Permintaan untuk prostitusi diciptakan oleh industri besar yang menghasilkan keuntungan yang juga sangat besar. Dan keuntungan itu diraup oleh para pelaku perdagangan manusia. Tinatanggap namin lahat yung basta may bayad. Marami-rami na rin. Malaking kwan na rin. Customer na pumapasok doon. Pag Sabado, hindi bababayan. Halimbawa, pinakamahinang-mahina na yung 500 customer. Halos halo-halo. Ama, seorang pelajar berusia 23 tahun asal Taiwan, adalah contoh seorang pelanggan. Dia membayar untuk seks pada korban seperti Ana. 他的感觉就是，你看他的表情或者是他的肢体语言，然后整个过程他就是非常的被动，然后你会觉得他是痛苦的。从这些我就觉得说，他是被强迫的。那如果可以，我会想说，我会给他多一点钱，例如可能给他多500块。 Tetapi korban perdagangan manusia itu sendiri tidak mendapatkan uangnya. Uang malah milik pelaku seperti The Chairman. Sebetulnya tindakan tak bermoral pelaku seperti Ama juga makin menjerumuskan para korban dalam perbudakan dan eksploitasi wanita. Para pelaku perdagangan manusia mendapatkan uang yang besar dari prostitusi yang menimpa juntaan wanita tak berdosa. Menariknya juga terjadi peningkatan unit polisi yang khusus yang didirikan untuk memberantas jaringan perdagangan manusia tersebut. Petugas seperti Letnan Kolonel Panya dari Kepolisian Royal Thai bekerja untuk menyelamatkan korban dan menyeret pelaku ke pengadilan. เรามีการรับข้อมูลหลายช่องทางได้รับข้อมูลในเรื่องของแล้วก็นำไปสู่การสืบสวนปราบปรามนะครับแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ Penggerebekan ke pabrik di Thailand yang sukses memberantas aksi dari pemilik yang tidak berperi manusia. Ratusan pekerja termasuk wanita dan anak-anak ditemukan tersembunyi di loteng pabrik dan berhasil dibebaskan. Menyeret pelaku kejahatan trafficking ke pengadilan bukanlah hal yang mudah. Eka adalah salah satu korban yang beruntung yang bisa dibawa pulang. Walaupun ketakutan mental masih membayangi, sekarang Eka merasa nyaman bisa lepas dari kenyataan pahit hidupnya di masa lampau. Perasaan saat itu Eka sampai depan rumah, kaget, bener-bener kaget. Terus Eka lihat anak-anak. Tapi Eka lihat di mata mereka, ada senangnya Eka pulang. Sedangkan Ana, dia dikembalikan ke rumahnya oleh yang mempekerjakan setelah dia mampu melawannya. Sekarang, dia berusaha memperbaiki kehidupannya. Dan Min Aung kini bebas dari pabrik neraka tempatnya bekerja dulu. Bersama istrinya, dia memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand. Sekarang, dia bekerja di pabrik yang berbeda dengan kondisi kerja yang lebih baik. Jaringan terakhir dari rantai trafficking adalah kamu, anak nongkrong, dan juga saya. Sekaranglah saatnya kita menyadari bahwa setiap tindakan kita mengandung konsekuensi. Mengenali adalah langkah awal untuk melindungi diri kita dan orang lain. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang melakukan perjalanan, mencari pekerjaan atau ingin belajar di luar negeri atau bahkan di negeri sendiri, pastikan bahwa kesempatan itu adalah benar adanya. Hubungi organisasi anti-trafficking dan minta petunjuk mereka. Jagalah masa depan kamu sendiri. Jika kamu mengetahui orang seperti Eka yang disiksa oleh majikannya, adalah tanggung jawab kita untuk bertindak. Laporkan pada organisasi anti-trafficking atau pada polisi setempat. Mungkin dia mau bunuh atau apa, tapi yang selalu dia bilang, dia mau bunuh Eka. Jadinya itu yang bikin Eka di situ nggak betah gitu. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui apa yang kita konsumsi sehari-hari. Periksalah dari mana asal produk yang kita beli, agar uang kita tidak digunakan untuk memperbudak orang seperti Minau. အဲ့ရအဖြစ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့မေးမနိုင်တော်လေးခံလာ Jika kamu pria hidung belang yang membayar untuk seks, kamu juga tetap memiliki tanggung jawab. Apakah pasangan kencan kamu korban perbudakan atau tidak? Jika iya, kamu harus segera bertindak. Bantulah menghentikan orang seperti Ana yang diperbudak karena trafficking.
Isa po itong malaking sugat na hindi ko po malilimutan hanggang sa tumanda ako. Impyerno talaga yung lugar na yun. Bergabunglah bersama kami untuk menghentikan eksploitasi dan perdagangan manusia. Kunjungi kami di website www.mtvexit.org.